Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tabsiratan liulil qulubi wal absar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil amin المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه غر الميامين وأتباعه إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرة الأفاضل, para alim, para ulama, para habaib, para asatid, para santriwan, juga santriwati yang kami ta'zimi, wabil khusus tamu agung kita kali ini, yaitu al-alim ad-da'i ilallah al-habib Muhammad bin Alwi al-Haddad. Beliau seorang da'i muda, juga pimpinan dari pondok pesantren Darul Ilmi wad Da'wah, yang disingkat Dalwa, Bogor, yang sangat kami hormati. Juga ada Al-Habib Zain As-Segaf, ada Al-Habib Syarif Al-Junid, dan para asatid, para kiai yang semua saya ta'zimi. Saya ucapkan pada mereka semua ahlan wa sahlan bihudurikum, ahlan wa marhaban. Semoga kedatangan beliau membawa berkah bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, santriwan santriwati yang kami muliakan, puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesempatan yang sangat luar biasa ini, jalsah bersama para habaib, para ulama di malam yang juga istimewa di salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab, dan juga di munasabah Isra wal Mi'raj. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke keharibaan baginda Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan diutusnya beliau kita bisa merasakan nikmat iman, nikmat ilmu, kemudian nikmat Islam. Semoga nikmat ini selalu dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya beliau Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad. Kalau seandainya kita ngundang belum tentu bisa ada waktu ya, Bib. Saking sibuknya beliau di pesantren, di dakwah. Tapi alhamdulillah berkat barokahnya Al-Habib Syarif, karena beliau tadi mendatangkan Al-Habib Muhammad di kediaman, jadi di sini kecipratan barokahnya, alhamdulillah. Beliau kebetulan sama hobinya dengan saya, berkuda ya, Bib. Dan di sini santri juga berkuda, Bib, biar tahu olahraga sunnah, biar tahu tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah sudah banyak yang mahir juga memanah. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, acara ini adalah acara muhadharah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Muhammad tentang fadilahnya ilmu, akhlak, dan fadilahnya kita musabarah, kita sabar di pondok pesantren sampai kita hasil maksud apa tujuan kita, yaitu ilmu yang barokah dan manfaat. Karena akhir-akhir ini, Bib, kita sudah futur, yakni lemah dalam ilmu agama. Kesemangatan lemah, kesemangatan teman-teman juga lemah, dan biasanya cobaannya santri itu tidak kerasan.
tidak sampai selesai dalam jenjang di pondok pesantren. Padahal kita dituntut untuk dalam mencari ilmu harus tulus zaman ya, harus lama masanya, tidak bisa instan. Maka dari itu agar kesemangatan kita dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu, wabil khusus di ma'had, yang mana ma'had ini merupakan kata Habib tadi merupakan benteng terakhir umat Islam di Indonesia, maka perlu kiranya kita dengarkan taujihat dari beliau Ad-Da'i ilallah Al-Habib Muhammad Al-Haddad. Waktu dan tempat kami perhaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidhalika ahla wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال عز من قائل في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وروت سيدتنا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله تعالى فلا بورك لي في طلوع الشمس ذلك اليوم أو كما قال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. Yang sama kita hormati, yang kita muliakan, yang saya banggakan, para masyayikh akhussu bidzikr wal fadl mudir hadzal ma'had Kiai Al-Haj Abdul Hakam Marzuqi, وكافة الحبائب الميامين Habib Zain Segaf, Habib Syarif Al-Junaid, dan para tamu-tamu semuanya yang lain, para pengurus pondok pesantren, para santri dan santriwati juga ada, para santriwati sekalian semua, yang insya Allah nggak ada ragu sedikit pun kita insya Allah malam hari ini Allah turunkan rahmat ke tempat ini, dan ini adalah tempat turunnya rahmat. Sudah lebih dari 100 tahun kalamullah di sini dikaji, didalami, hadis Nabi disebut setiap hari, bukan dzikrus sholihin lagi. Inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Di sini dikaji ilmunya aslahis sholihin, ilmunya Rasulullah. Ini mahbatur rahmah, tempat turunnya rahmah. Cuma orang-orang pilihan yang bisa menetap tenang di tempat-tempat seperti ini, teguh, sabar, dan insya Allah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang tersebut, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, para santri dan santriwati sekalian, masya Allah, saya sejujurnya sangat senang acara seperti ini. Saya lebih senang acara seperti ini nih, seminar, duduk kajian sama antum semua para santri-santri, dan ini adalah, antum adalah aset umat Islam, aset bangsa Indonesia, bukan cuma aset orang tua antum. Antum adalah aset orang tua antum, aset guru antum, aset bangsa Indonesia, dan bahkan juga aset umat Islam. Wajah-wajah yang bercahaya ini
Kita minta kepada Allah agar Allah sabarkan, insya Allah dikuatkan, diteguhkan untuk terus meniti jalannya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Beberapa waktu terakhir, beberapa tahun ke belakang, mungkin antum masih junior, jarang ikut berita. Al-Faqir senang ngikutin berita, baik dalam ataupun luar negeri. Untuk apa? Padahal kita ustadz ngajar begitu. Untuk menyesuaikan uslub dakwah kita. Kita dakwah yang relevan, yang cocok nih seperti apa dengan keadaan seperti ini. Dan untuk info, untuk memahami keadaan, kondisi yang sedang terjadi saat ini. Nah, salah satu berita yang Al-Faqir lihat beberapa tahun ke belakang ini adalah ada fenomena di Indonesia yang sedang ramai dibicarakan oleh para penggiat pendidikan, yaitu fenomena matinya atau krisis kepakaran. Krisis kepakaran. Faham krisis kepakaran? Artinya bangsa kita saat ini sedang bukan krisis ekonomi. Mungkin ekonomi ada yang krisis di beberapa wilayah. Tapi kita sedang ada krisis yang kita banyak orang tidak merasa, yaitu krisis pakar. Pakar fikih, pakar hadis, pakar tafsir, atau pakar ilmu-ilmu yang lain. Itu sempat ramai. Walaupun kita yakin di Indonesia ini masih banyak, tapi kurang banyaklah jumlah. Alhasil sempat ada isu minim kepakaran. Satu. Dan tahun-tahun ini, saat ini sedang ramai bukan krisis kepakaran lagi, tapi krisis kompetensi. Apa itu krisis kompetensi? Kompetensi itu di bawahnya pakar. Ada orang ahli tafsir misalnya, ahli hadis, ahli fikih. Nah, kalau kompetensi bisa faham hadis, bisa faham fikih, bisa faham tafsir dan seterusnya. Jadi sekarang ini sedang ramai krisis kompetensi. Kemarin di beberapa berita, di beberapa info kita lihat di Indonesia ini jumlah umat Islam yang tidak bisa baca Al-Quran lebih dari 60%. Dewan Masjid Indonesia kalau tidak salah melakukan sensus seperti itu keadaan kita. Ini satu poin yang kita harus paham, keadaan kita sekarang saat ini seperti ini. Maka dibutuhkan, diperlukan sosok-sosok yang siap berjuang di masa yang akan datang. Dan antumlah orang-orangnya. Antumlah orang-orangnya. Saya Kiai Abdul Hakam mungkin saat ini sudah mendekati umur-umur atau melewati umur 40-an. 10 tahun lagi, 50-an, 10 tahun lagi dan kita nggak tahu umur. Dan antum yang akan berperan nanti. Maka dari itu pertama pesan saya, serius mempelajari ilmu agama. Serius. Jangan setengah-setengah. Antum kalau sakit mau nggak kira-kira berobat ke dokter setengah matang, mau nggak kira-kira? Di sini ada dokter misalnya, di kampung sebelah ada dokter Pak, cuma setengah matang dia. Bapak kalau sakit nggak apa-apa ke situ aja, siapa tahu bisa sembuh. Mau nggak kira-kira? Dokter setengah matang berbahaya, apalagi faham agama setengah mata. Bisa menimbulkan kegaduhan, bisa menimbulkan fitnah, salah faham agama, tidak faham rekonstruksi bagaimana kaidah-kaidah agama. Maka dari itu, yang pertama, poin pertama, sungguh-sungguh belajar. Sungguh-sungguh belajar. Yang pertama. Yang kedua, antum ketika masuk ke dalam pondok pesantren,
dan niatnya untuk mendalami ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka status antum otomatis berubah status antum. Berubah bagaimana? Bayangkan kalau di pondok ini ada satu santri yang dikirim misalnya oleh menteri agama, misal contoh. Ada menteri agama masukin satu anak di sini, titip sama kiai-kiai, saya titip ini anak saya, atau ini adalah siswa saya, atau ini titipan saya, tolong didik dia. Kira-kira merasa antum seneng nggak punya temen? Wah ternyata dia ini orangnya menteri agama, atau Raja Yordan misalnya, nitip santri di sini, keren nggak? Atau antum misalnya dibilang sama kiai, saya nitip si fulan, ini mereka nanti tolong di ini. Nah antum mungkin sebagian dari kita masih merasa antum ini titipan orang tua antum di sini. Orang tua antum nitip ke kiai dan antum merasa saya ini adalah disorot sama orang tua saya. Tapi pada hakikatnya antum bukan titipan orang tua saja. Tapi semua penuntut ilmu pada hakikatnya adalah titipan Nabi Muhammad SAW. Titipan Rasulullah. Ada satu hadis yang datang dari seorang sahabat al-mukthirin, namanya Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri, namanya Malik bin Sinan. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, masyhur. Rasulullah SAW pernah menjelaskan kepada beliau, wahai Abu Sa'id, apabila datang orang-orang menuntut ilmu kepada engkau, mempelajari ilmu yang sudah kamu dapat, kamu menjadi pelanjut estafet saya, kamu ngambil ilmu dari saya dan nanti orang ngambil ilmu sama kamu, saya pesan sama kamu, kalau ada orang datang mau belajar sama kamu, sambutlah mereka dengan kata-kata marhaban biwasiyati Rasulillah. Selamat datang wahai titipan Rasulullah. Dan itu saya jadikan tradisi di pondok. Setiap penerimaan santri baru, kita sambut mereka semuanya marhaban biwasiyati Rasulillah. Selamat datang wahai orang-orang yang diwasiati oleh Nabi Muhammad. Titip mereka. Rasulullah punya harapan sama antum seolah seperti itu. Keadaan umat, bimbingan umat nanti di masa yang akan datang, antum yang akan melanjutkan. Yang makanya Nabi Muhammad SAW menitipkan antum. Betapa tingginya makom antum ketika antum ini labelnya titipan Nabi Muhammad. Jangan iri sama orang-orang yang di luar, bebas pakai handphone, mungkin pakai bisa ini, bisa itu, keluar pondok mungkin bisa ini. Antum di pondok dikader, dididik, dilarang ini, diwajibkan ini, karena antum makomnya tinggi. Titipan Nabi Muhammad. Harusnya mereka yang iri sama antum, karena antum dipilih oleh Allah untuk pelanjut Nabi Muhammad SAW. Jaga nikmat ini. Sadari besarnya menjadi santri. Makanya kita diajarkan oleh guru-guru kita, mazilta taliban. Kamu sampai mati tetap santri. Belajar jangan berhenti. Itu poin kedua. Poin ketiga, tadi Kiai Abdul Hakam sudah bilang, banyak santri yang nggak kerasan. Al-Faqir juga ngerasa begitu, Ustaz. Macam-macam sebab faktornya, kadang-kadang mau kuliah lah, kadang-kadang kerja, macam-macam lah begitu ya. Memang tidak banyak yang seperti itu. Tapi antum perlu tahu bahwa tadi saya bilang tadi, tadi Kiai juga bilang tulu zaman, perlu belajar di waktu yang panjang. Orang-orang dulu belajar 40 tahun. Al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi itu 40 tahun mulazamah sama Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad. Itu tidak termasuk sama guru-guru yang sebelumnya. 70 kitab beliau baca. Dan ketika Al-Imam Abdullah al-Haddad meninggal dunia, Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi sedang baca kitab Al-Muwatta. Meninggal dunia. Dan Al-Imam al-Haddad meninggal di tempat beliau mengajar. Orang dulu seperti itu. Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki. Dan banyak kisah-kisah ulama.
Nah, tadi ada ayat yang Al-Fagir bawakan di awal, wa idh qala Musa li fatah. Di surat Al-Kahfi. Ya, ceritanya panjang ya, antum semua insyaallah udah tahu semua bahwa Allah pernah bilang kepada Nabi Musa, ada orang yang memiliki ilmu yang tidak kau miliki, yaitu Nabi Allah Khadir alaihi salam. Khidir atau Khadir, bisa dua bacaan. Nabi Musa bilang, ya Allah, di mana orang itu? Saya mau bertemu sama dia, saya mau belajar. Kata Allah, kamu bisa temui dia di Majma'il Bahrain. Di mana Majma'il Bahrain? Cari tanda-tandanya ini. Kasih tahu sama Allah. Maka berangkatlah Nabi Musa panggil asistennya katakanlah, atau anak buahnya yang bernama Yusha' bin Nun. Nanti diangkat menjadi nabi beliau. Kalau orang-orang Nasrani bilang Yosua. Kalau kita umat Islam menyebutnya Yusha' bin Nun. Allah berfirman di Al-Quran, wa idh qala Musa li fatah. Coba perhatikan ketika Nabi Musa bilang sama asistennya, la abrah. Apa la abrah? Akhwat kana, ya. Mabariha, mafatiha itu kan akhwat kana itu ya. La abrah, la azal. Saya enggak akan berhenti, saya akan terus berjalan untuk mencari guru yang Allah sebut itu Nabi Khadir. Saya akan terus menyusuri cari tempat yang Allah sudah kasih bocoran. La abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Sampai saya ketemu tempat namanya Majma'il Bahrain. Demi ingin belajar, saya akan terus berjalan. Au amdiyah hukubah. Kalau memang harus lama, misalnya enggak ketemu Majma'il Bahrain, au amdiyah hukubah, saya akan terus hukuban. Apa hukuban? Labithina fiha ahqaba. Saya akan berjalan bertahun-tahun. Syuf, lihat nuqtah muhimmah di sini poinnya. Seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi. Kira-kira antum kalau sudah jadi nabi masih mau belajar enggak kira-kira? Ya, enggak mungkin kita jadi nabi nih. Guru antum kayak Abdul Hakam sampai ikut Habib Umar ke Yordan, ikut daurah, itu contoh cermin buat antum. Bangga antum kalau guru itu bisa jadi suri tauladan. Al-Fagir bilang sama santri-santri, sampai sekarang Al-Fagir masih belajar. Baik talaki kepada guru-guru yang sepuh ataupun ngambil pendidikan formal S3. Insya Allah besok sidang ujian, mudah-mudahan dikasih lancar sama Allah, ujian terbuka insya Allah. Belajar. Kalau ada S4 lanjut S4. Nabi Musa au amdiyah quba. Kalau harus menempuh jalan puluhan tahun demi ketemu tempat yang namanya Majma'il Bahrain, saya tempuh puluhan tahun. Nabi Rasul ulul azmi. Semangat belajarnya seperti itu. Lihat semangatnya, lihat. Nah, jadi belajar itu memang harus lama, enggak boleh berhenti. Setelah antum mengajar pun antum harus tetap belajar, nggak ada habisnya. Ya. Nah itu poin yang kedua, yang ketiga ya. Pertama tadi kondisi keadaan seperti ini. Nah, yang kedua antum adalah para titipan Rasulullah SAW, dan untuk melanggengkan itu nggak bisa sebentar. Antum harus belajar terus di waktu yang cukup lama. Kemudian poin yang keempat, ada asbabul fatah. Ada orang belajar sebentar tapi dibuka oleh Allah. Antum para santri dan kita para santri semuanya penting untuk merasakan atau meminta kepada Allah yang namanya al-futuh. Dibukakan hati untuk mendapatkan ilmu. Walaupun ulama mengatakan ada fatah saghir, ada fatah kabir begitu ya, ada fatah yang besar begitu, ladunni begitu. Minimal fatah saghir. Antum mondok dapat fatah saghir itu nikmat besar dari Allah. Fatah saghir itu bisa baca kitab apa aja. Bisa ngajar apa aja. Baca ini paham.
baca itu faham. Bisa mengembangkan ilmu terus karena dikasih oleh Allah SWT, dibuka terus oleh Allah. Itu penting. Harus ada di otak kita, di benak kita. Nah, untuk mendapatkan fatah tentunya ada sebab-sebabnya. Yang pertama, an-nasyat fil ilm, sudah pasti mancingnya itu harus memulai dengan belajar. Gak ada nabi yang gak belajar, gak ada. Orang-orang besar yang hebat mereka belajar. Itu udah pasti. Semangat terus belajar. Yang kedua, di antara asbabul fatah adalah ridho syuyukh, keridhaan atau restu dari guru. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih Malang, Darul Hadith, dia pernah mengatakan, uququs syuyukh asyaddu min uquqil walidain. Durhaka kepada guru bisa lebih berbahaya ketimbang durhaka kepada orang tua. Dan ini dibahas kitab-kitab ulama, dibahas. Allah, hati-hati sama guru, jaga hati antum, husnudzon antum, khidmah kepada guru. Bagaimana caranya guru ridho sama antum? Itu salah satu faktor seorang santri diberikan fatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antum nikmat punya guru yang bersambung sampai ke Rasulullah SAW, punya guru yang memiliki latar belakang yang baik, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikejar itu. Jangan keluar dari pesantren sebelum mendapatkan ridho dari guru. Kalau orang tua dulu faham. Kalau orang tua sekarang kadang-kadang perlu difahamkan. Antum boleh kasih faham sama bapak dan ibu antum. Syukur kalau orang tua antum, pokoknya kamu harus dapat ridho guru, itu lebih bagus. Tapi kalau nggak paham, difahamin. Ustadz Al-Fagir bilang sama anak, kalau Ustadz guru di tempat mondok belum mengizinkan keluar, jangan keluar. Ridho guru, restu guru itu adalah salah satu kunci murid mendapatkan fatah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara penyebab al-fatah ada sangat banyak ya, ada sangat banyak. Di antaranya adalah dengan kathratus shalah ala Rasulillah, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. As-salatu ala Nabi SAW syekh liman la syekhalah. Bersalawat kepada Nabi itu bisa menjadi pembimbing, guru yang menyampaikan si pembacanya. Bahkan pada level kalaupun dia nggak punya guru. Dan ini diambil, ini bukan asal-asalan. Ulama mengatakan seperti ini bukan asal-asalan. Ini bersumber dari hadis sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Hadisnya panjang. Pokoknya orang yang banyak sholawat kepada Nabi SAW. Nah, banyak itu berapa? Sebagian ulama mengatakan aqallul iktsar 300. Kalau mau banyak minimal 300. Itu minimal banyak. Kalau di bawah 300 belum disebut memperbanyak. Belum. Masih standar. Kalau sekarang masih mondok belum sempat, minimal setiap malam dan hari Jumat 300. Ada sholawat boleh apa aja. Niatkan, ya Allah saya mau dapat fatah. Karena Rasulullah adalah pintu menuju Allah. Anta babullah. Engkau adalah pintu Allah. Guru adalah pintu kita menuju Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah pintu kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi yang terakhir, mungkin ini tambahan, siapa tahu ada yang mau mengamalkan dawamul wudu. Dawamul wudu itu termasuk asbabul fatah. Salah satu sebab seseorang dibukakan fatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup mungkin materi ini dengan kisah yang disebutkan di dalam kitab Risalatul Mu'awana atau juga di kitab-kitab yang lain banyak. Ada satu orang murid yang datang kepada Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, seorang ulama, wali, salihin luar biasa, kaliber pendiri Thariqah Syadziliyah. Walhasil ini orang hebat. Ini Syadziliyah ini kalau antum mau tahu,
Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, pendiri Thariqah Syadziliyah, suka baca burdah kita di pondok. Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri, penulis burdah, itu Thariqah min kubar a'immah Syadziliyah. Begitu juga Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam, beliau Syadziliyatut Thariqah. Ini Imam Abul Hasan Asy-Syadzili pendirinya. Suatu saat ada orang datang kepada beliau, bilang, wahai Imam, saya datang kepada antum mau belajar kimia. Mau belajar kimia. Antum faham ilmu kimia? Saya waktu mondok nggak ngerti kimia itu apa. Kimia itu adalah bahan-bahan senyawa yang bisa dijadikan komposisi apapun. Dan kehidupan kita sekarang ini nggak lepas dari kimia. Tunjuk baju kita ini benang warnanya pakai kimia. Cat atau apalagi ini banner perlu bahan kimiawi. Semua lampu kacanya atau warnanya, plastik, sampo, sabun, perasa, rasa stroberi, rasa jeruk pakai kimia, semua kimia. Barang-barang kimiawi, parfum, minyak wangi dan lain sebagainya. Jadi antum kebayang, kimia itu ilmu lama, ilmu baru, bukan ilmu modern. Qarun, tahu Qarun? Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun ini adalah sepupunya Nabi Musa. Qarun itu kan kayanya bukan main. Kaya enggak Qarun? Kaya. Antum kalau nemu harta di dalam tanahnya disebutnya harta Qarun. Seolah harta dia ada di mana-mana tuh, karena pernah ditelan bumi ya. Qarun itu punya ilmu apa dia bisa kaya? Punya ilmu kimia. Jadi antum kalau paham ilmu kimia antum kaya. Bisa bikin apa aja. Sabun, minyak wangi, bisa usaha apa aja. Bisa kirim ke pabrik, suplai apapun. Nah ini orang datang ke Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, saya mau belajar kimia ya Syekh. Bukan ilmu akhirat. Maka kata Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, ada syarat, kamu selama di sini menetap bersama saya, isi tempat wudunya yang saya biasa sama santri-santri saya atau sama masyarakat sekitar itu, tempat wudunya kamu isi setiap hari, nggak boleh kosong. Jadi dia timba isi. Dan syaratnya tirakat itu wajib, nggak boleh putus wudu. Kamu batal wudu lagi. Bisa? Insyaallah Syekh. Udah dia timba air setiap hari, isi kolam, timba air, isi kolam. Setiap hari cuma itu kerjaannya. Dan dia tidak putus wudu. Batal wudu lagi, selalu dalam keadaan suci. Berlangsung kalau tidak salah 2 tahun, ketika dia sedang menimba, bukan air yang dia timba itu ternyata timbanya nggak ada air, emas semua. Wah emas nih. Ini orang pikirannya, saya disuruh sama guru penuhin air, kok malah emas, dibuang emasnya ke sumur, ditimba lagi sama dia, diangkat lagi emas, jadi udah nggak bisa air yang naik, emas lagi. Takut syarat ini tidak terpenuhi, datang kepada Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Ya Imam, ini saya minta maaf, saya tadi lagi nimba air, airnya nggak ada. Terus emas semua, udah 3 kali saya angkat emas terus. Nah, maka Imam Abul Hasan mengatakan, al-an kulluk kimia. Mulai sekarang kamu nih dari ujung rambut sampai ujung kaki udah kimia semua, yang tersentuh apa jadi emas tuh. Itu karomah itu karomah. Ini terjadi sama banyak sebenarnya. Dan saya akhiri, saya lahir di Bekasi, di timur Jakarta. Saya juga besar di Bekasi. Di Bekasi itu ada ahli patah tulang, sangat masyhur dan terkenal. Tangannya sakti.
Jadi orang patah separah apapun disentuh sama dia, didoakan sembuh biidznillah. Sampai ilmunya mengalir ke anak-anaknya semua. Sampai satu kampung Cikunir namanya. Kalau ada orang Bekasi antum tahu Cikunir, itu udah terkenal Haji Ilyas namanya. Nah, saya punya teman, ada salah satu sahabat saya, bulan Syawal dia lagi dalam satu perjalanan di Cianjur atau Bogor atau Cianjur, kecelakaan. Ini kisah nyata, orangnya masih hidup. Kecelakaan, tulang patah, akhirnya dia datang ke Haji Ilyas. Seorang Sayyid Muhammad, satu orang Sayyid, ada satu orang habaib gitu. Datang ke Haji Ilyas bilang, karena Haji Ilyas sudah sepuh, jadi seringkali kalau ada pasien yang patah tulang itu dialihkan ke anak-anaknya. Sama fulan aja, sama si fulan aja, sama si fulan begitu. Nah, datang ini orang sahabat saya, datang, saya mau ketemu sama Haji Ilyas, bisa enggak? Mau ngapain, Bi? Mau ngapain Wan? Gitu. Kalau orang Betawi manggil, kalau di sini kan Ye, ya. Kalau di sana Wan, gitu. Mau ngapain Wan? Ini saya mau berobat, saya patah tulang. Wan kalau mau nemuin Haji Ilyas, sholat maghrib di sini. Haji Ilyas pasti sholat maghrib di masjid yang dia bangun kalau nggak salah itu. Jadi dia pasti maghrib berjamaah, ntar temuin aja langsung. Baik. Nah, sahabat saya nih, teman saya sholat maghrib di situ. Setelah sholat maghrib ketemu sama Haji Ilyas. Akhirnya bilang, Haji Ilyas, ini saya patah, saya lagi begini musibah, bla bla bla. Saya minta ikhtiar doakan sama antum supaya. Antum dari mana, Beb? Dari mana Wan? Kata dia, saya dari Keranji, Bekasi Barat. Anaknya siapa? Sebut nama ayahnya. Habib Hamid. Anaknya Wan Hamid, dia bilang, itu ini Wan, dikasih tahu. Wan tahu, alhamdulillah ini saya bisa bermanfaat ngobatin banyak orang. Itu resepnya dari abahnya Wan. Dulu Abah Wan bilang, Ilyas, tangan pengen manjur ke tangan. Pengen sakti ke tangan. Jangan putus wudu. Siap ya, insya Allah dijalanin sama beliau. Dan terbukti belum lama meninggal Haji Ilyas. Antum boleh tanya orang Bekasi Cikunir itu, saktinya Haji Ilyas seperti apa? Rahasianya apa? Allah kasih dia fatah ilmu di bidang pertulangan gitu ya, pengobatan. Sebab dawamul wudu. Apalagi antum di sini mujahadah, belajar menghafal, baca Quran, tajwid, hadis. Jangan putus wudu. Jangan pernah belajar menghafal kecuali dalam keadaan wudu. Nanti kalau sudah bisa ngajar, jangan pernah mengajar tanpa wudu. Itu salah satu sebab fatah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini aja yang Al-Faqih sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa diamalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ahsantum Habib. Mungkin ada boleh penanya untuk menyempurnakan daurah kita pada malam hari ini, mungkin ada 2 saja penanya dulu karena Habib ini waktunya terbatas. Dipersilahkan. Ya Ustaz Pojok Besori. Ya Ustaz kada. Mik ya. Kada saya tanya kada dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, saya mau tanya tentang pengalaman saya, Bib. Dulu waktu di pesantren saya pernah pikir begini, Bib. Pernah berpikir bahwa ketika saya sudah payah menghafal kitab, tetapi lama-kelamaan menghilang, Habib. Nah, itu adalah faktor yang membuat saya kendur dalam belajar, Habib. Mohon tanggapannya, Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Habib tadi, guru adalah pintu menuju Rasulullah. Dan kami juga tahu bahwa orang tua itu merupakan sebab ridhonya Allah. Pertanyaannya saya, Habib, lalu ini dari antara keduanya ini di manakah yang lebih diunggulkan ketika dihormat, Habib? Yang pertama. Yang kedua, insya Allah saya bisa melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Namun ketika saya dihadapkan atau dicoba dengan kemaksiatan, terkadang saya lemah, Habib. Saya di sini meminta tip atau obat atau solusi bagaimana mengatasi hal ini, Habib. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang pertama tadi waktu mondok banyak menghafalkan mutun ya mungkin dan lain-lain. Kemudian di akhir belakangan sudah agak lupa. Pertama, ada faktor-faktor yang menyebabkan hafalan itu lupa. Di antaranya adalah dengan tidak murojaah, sudah pasti. Maka salah satu hal yang perlu dilakukan adalah mengajarkan atau memurajaahkan apa yang pernah kita hafal. Contoh, kalau kita pernah menghafalkan Zubad ibn Ruslan dalam fiqih, atau Alfiyah al-Imam Ibn Malik, atau Syatibiyahnya Imam Syatibi, atau mutun yang lainnya, atau Arba'in Nawawi, Safinatun Najah, usahakan kita mengajarkan kitab-kitab itu kepada generasi yang di bawah. Itu akan mematenkan. Pengalaman Al-Fagir saya dulu pernah menghafal mutun segala macam. Kemudian setelah keluar pondok sempat ngajar beberapa majlis, hilang. Karena majlis orang awam nggak perlu dalam-dalam, kadang-kadang kajiannya kitabnya cukup ini itu. Setelah ta'assas al-ma'had, mulai ngajar santri, hafalan balik lagi. Walaupun tidak terselamatkan 100%. Nah, itu analisa sederhana. Dengan kita mengajarkan, itu akan membuat awet hafalan kita. Dan sudah ada analisa bahwa salah satu cara paling cepat, paling efektif untuk mengawetkan hafalan itu dengan mengajarkannya dan mendiskusikannya. Itu sangat efektif. Tapi misal contohnya, atau Quran sama ya, tapi tetap Habib, tetap aja nggak bisa semuanya selamat. Tetap aja nggak 100% semuanya aman di kepala, hilang. Ya itulah manusia. Pertama, apa yang pernah kita hafalkan di masa belajar, pahalanya nggak hilang. Hafalannya hilang. Apakah pahalanya hilang juga? Makin sering ada yang hafal 10 kali baca hafal. Ada yang 5 kali baca hafal. Pahalanya banyak kan yang baca 10 kali, yang 5 kali? Yang 10 kali. Minimal. Ya, dengan memperbanyak, dengan pahala kita saat kita menghafal itu nggak bakalan hilang. Semakin banyak yang kita hafal saat belajar, semakin banyak juga pahala, barokah, madad yang kita dapat. Yang kedua, beda orang yang pernah menghafal sama yang nggak pernah menghafal. Antum pernah menghafal Al-Ajurrumiyah, kemudian lulus mengajar Al-Ajurrumiyah, nggak sama yang waktu belajarnya tidak pernah menghafal, terus mengajar, beda. Sedikit banyak manfaat itu, athar itu ada. Apalagi yang dihafal ini bukan kitab KUHP, kitab undang-undang hukum pidana yang dibuat berubah-berubah oleh para aktivis hukum. Ini dibuat oleh para aulia. Dan itu bisa menjadi salah satu sebab fatah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, ya, dengan kita menghafalkan
menghafalkan kemudian hilang itu lumrah. Antum mungkin kalau pernah belajar ilmu mustalahul hadis, pernah di sini dipelajarin ilmu mustalahul hadis, atau kita belajar ilmu al-jarh wa ta'dil, ma'rifatur rijal. Nanti di dalam ilmu hadis itu ada manaqib, tarjamah, si fulan di akhir hayatnya hafalannya kurang. Hadis yang waktu masih muda masih diterima, tapi hadis dia ketika diriwayatkan setelah tua sudah tidak diterima lagi. Artinya itu lumrah. Para ulama-ulama hufadzul hadis pun mereka mengalami itu. Begitu, dan itu lumrah. Enggak apa-apa. Jadi jangan sampai down. Kalau perlu, kalau hafal 100 nanti tersisa 20 masih mending. Bagaimana kalau cuma ngafal 20? Yang tersisa berapa kira-kira? Cuma 2 nanti yang tersisa. Jadi justru setelah kita sadar ini bakal lupa, harus lebih banyak yang dihafal. Selain pahalanya dapat, barokahnya dapat, cahayanya dapat, efek-efek yang lain juga banyak. Kalaupun lupa, lumrah. Yang penting lupanya itu adalah bukan karena kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat juga bisa membuat seseorang lupa. Itu yang pertama mungkin ya. Yang kedua tadi, apa tadi yang kedua? Antara orang tua dan guru, baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Orang tua saya salah satu contoh orang tua yang selalu ikutin guru. Alhamdulillah. Jadi orang tua saya itu kalau saya cerita, misal contoh, Mi, saya manggil Umi, ini dipanggil sama guru begini. Oh, kalau guru harus didahulukan, murid belakang, sampai begitu. Kita dapat ilmu dari siapa? Padahal Umi saya bukan ustazah, bukan, tapi tahu hal-hal kayak begitu. Alhamdulillah, insya Allah saya termasuk orang tua yang begitu sama anak saya. Ta'adzab walazim syaikhuk. Karena itu adalah hal besar. Antum pernah dengar mungkin Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki atau Abu Yazid Ahmad al-Maliki, guru dari guru antum juga. Ya, ada salah satu muridnya, kita sebut saja Pondok Pesantren Darul Habib yang di Sukabumi itu. Nah, Abu Yazid Ahmad al-Maliki punya salah satu muridnya itu Said Bagir Al-Kaf. Abahnya mudir Pondok Pesantren Darul Habib meninggal. Habib Noval Al-Kaf meninggal. Tapi putranya ditahan sama gurunya sampai kurang lebih setahun. Marhaba. Nggak bakal rugi. Sekarang pondoknya berjalan, terus berkembang. Jadi sebelum kita ngomong mana yang didahulukan, antum perlu tahu masih ada orang-orang tua yang mensupport anaknya, bahkan mendidik anaknya. Dahulukan guru kamu, dahulukan guru kamu, karena kita pengen anak kita dapat kebaikan yang lebih. Itu sebelum kita jelas. Nah sekarang apabila bertentangan antara kemauan guru sama kemauan orang tua. Pertama, kalau konteksnya maksiat, siapapun nggak boleh ditaatin. Baik guru ataupun orang tua, siapapun. Ini kalau misal sama-sama perkara mubah, atau sama-sama perkara yang tidak berhubungan dengan maksiat, atau sama-sama perkara taat. Ya. Saya ingin memberikan sikap. Kalau bisa bukan dahulukan ini, dahulukan itu, bukan, tapi sikap kita. Bagaimana caranya sikap kita ketika dihadapi dengan ujian ini, kita sikapi sehingga orang tua dan guru kita jadi tidak berlawanan. Di situ keterampilan antum sebagai murid diuji. Minta kepada Allah, berdoa, ya Allah buka hati orang tua saya, guru saya, jadikan mereka sejalan. Ya Allah, minta kepada Allah, tirakatin kalau perlu, dijelasin. Atau kalau perlu kita jelaskan sedikit. Guru juga banyak yang bijaksana. Saya punya guru, alhamdulillah guru-guru kita insya Allah bijaksana. Orang tua kita juga bijaksana. Ada guru yang kadang-kadang khalas, orang tua kamu butuh kamu pulang sekarang. Guru ngalah, ada yang seperti itu. Ada kalanya orang tua dijelaskan, oh kalau begitu
ya udah terus sama guru kamu. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang berat ketika kita paham medan. Nah, cuma itu menjadi ujian ketika bertentangan. Dan antum boleh curhat kedua-duanya. Misalnya orang guru pengen A, orang tua pengen B, dua-duanya ketaatan. Boleh curhat minta pendapat ke guru. Itu sikap terbaik guru. Apa yang harus saya lakukan? Orang tua saya kayak begini, seperti ini, seperti ini. Setidaknya guru sebelum memutus sesuatu saya akan istikharah, setidaknya. Begitu ya. Jadi itu hal yang sederhana kalau kita paham medannya, dan asal guru kita orang yang baik, yang soleh, yang bijaksana, itu clear masalah clear. Apalagi kalau dua-duanya bijaksana. Nah, itu yang mungkin yang kedua. Nah, walaupun sebagian ulama mengatakan ufaddilu ustadzi ala walidi. Ya, dalam konteks tertentu guru itu banyak levelnya. Ya, dalam konteks tertentu guru lebih dari orang tua. Dalam hal apa guru lebih dari orang tua? Saya kasih contoh. Kejadian yang saya alami sendiri, ada satu santri yang orang tuanya pengen dia melakukan gitu. Katakanlah sesuatu yang tidak baik dalam agama. Melakukan misalnya belajar di tempat yang misalnya kurang baik dalam kacamata agama, terus kita menyesal, ini anak padahal cerdas, pinter. Nah di situ nanti di hari kiamat akan dibuka oleh Allah. Si guru ini lebih sayang kepada si anak. Saya pengen kamu dapat fatah, saya pengen kamu tetap sholatnya berjamaah, wiridnya rapi. Di tempat itu wirid kamu akan acak-acakan. Di tempat itu saya nggak yakin kamu berjamaah bisa rapi. Di tempat itu saya bagaimana yang ngawasin maksiat kamu? Siapa yang mengawasi hati kamu di tempat itu yang dipilih sama orang tua kamu? Di situ guru lebih afdal daripada orang tua. Itu contoh kecil. Apalagi guru adalah mendidik ruh. Kalau orang tua mungkin sakit, jangan sampai sakit. Fisik, orientasinya fisik, sering kali begitu. Kecuali orang-orang tua yang khusus, orientasinya zahir batin. Kemudian yang terakhir tadi, boleh diingatkan? Tadi yang terakhir apa? Yang terakhir tadi, kalau taat gampang, kalau hindari maksiat. Oh iya, menghindari maksiat. Begini, maksiat itu ada levelnya kita tahu. Ada al-mubiqat, al-muhlikat, al-kabair, ada shaghair, walaupun nanti ada pembahasan yang banyak begitu ya. Nah, bagaimana kalau kita ini tergelincir? Kadang-kadang sulit sekali untuk menghindari maksiat. Antum perlu tahu bahwa ada melaksanakan ketaatan, ada lagi menjauhi kemaksiatan. Ini dua hal yang berbeda. Walaupun menjauhi maksiat adalah salah satu bentuk ketaatan. Gitu ya. Nah, di dalam beberapa literasi, kitab-kitab para ulama, terjadi perbincangan apa amal yang paling afdol. Amal ibadah apa yang hamba mendekatkan diri kepada Allah paling afdol? Banyak pendapat yang mengatakan afdolul a'mal tarkul ma'siyah. Amal yang paling afdol adalah meninggalkan maksiat. Padahal ada banyak amal lain yang berat. Haji berat gak? Pakai modal. Ibadah haji itu berat. Karena ada materi yang harus dikeluarkan, fisik, capek, belajar. Tapi kata ulama ada yang lebih afdal dari haji. Meninggalkan maksiat. Jihad berat. Nggak semua orang bisa. Tapi meninggalkan maksiat lebih berat. Makanya tidak heran kalau nggak semua orang bisa. Jadi jangan berkecil hati. Karena itu memang afdalul a'mal. Meninggalkan maksiat. Satu itu. Afdalul a'mal tarkul maksiat. Yang kedua. Kita lihat di dalam sebuah hadis di Arba'in Nawawi itu ada hadisnya. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh
Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ada hadis di Arba'in Nawawi kurang lebih bunyinya seperti itu. Antum perhatikan hadis ini lebih dalam. Nabi ngucap, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apapun yang saya larang, jauhi semua. Kemudian apapun yang saya perintahkan, wa ma amartukum bihi, apapun perintah-perintah saya, fa'tu minhu mastata'tum. Jalani sebisa kalian. Coba kita istimbat, kita ambil pemahaman. Satu, kenapa Nabi menyebut larangan dulu daripada ketaatan? Karena itu prioritas. Menurut sebagian ulama-ulama tasawuf, tarkul maksiyah asas. Meninggalkan maksiat adalah landasan utama suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tinggalin maksiat dulu, baru perbanyak amal soleh sebisa kalian. Yang kedua, kalau maksiat itu bahasanya tinggalkan semua. Tapi kalau ketaatan, sebisa kalian cukup. Nggak usah semua karena nggak ada yang sanggup. Baik. Poinnya apa? Poinnya ada satu kitab, antum boleh baca kitab itu, indah banget. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad la yufariq majlisuhu hadzal kitab. Beliau kalau duduk di mana-mana selalu ada kitab itu. Kitab idolanya Al-Imam Al-Haddad Sahib Ratib. Namanya kitab Idah Asrar Ulum Al-Muqarrabin. Namanya aja udah serem ya. Idah Asrar Ulum Al-Muqarrabin, menjelaskan rahasia-rahasia ilmu para wali. Menjelaskan rahasia ilmunya para wali. Nah, di situ beliau mengatakan, Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Idrus penulisnya. Beliau di situ mengatakan kalau maksiat itu yang bisa ninggalin maksiat hanya para wali. Tapi kalau amal soleh, orang soleh bisa, orang tidak soleh juga bisa. Kenapa kau meninggalkan maksiat? Berat. Begitu dahsyat. Karena itu amalannya para wali. Kamu bisa jadi wali hanya dengan satu tips. Tinggalin maksiat. Tok. Ibadah sebisanya. Itu sudah bisa mengangkat derajat kamu cepat. Kalau kita perhatikan, umroh. Umroh itu ketaatan. Tapi orang soleh bisa umroh. Koruptor juga bisa umroh. Baca Quran, ulama akhirat bisa baca Quran, ulama su juga bisa baca Quran. Menyantuni yatim, qis ala hadza baqil a'mal. Tinggal antum sebutin amal apapun, siapapun bisa. Tapi kalau ninggalin maksiat itu hanya para wali, itu amalannya mugarrabin. Maka dari itu, kalau kita belum bisa meninggalkan, masih kepleset, jangan putus asa karena itu amalannya para wali. Kalau antum sukses, sedikit lagi jadi wali antum. Yang penting jangan putus asa. Kepleset, kembali kepada Allah. Kepleset, kembali kepada Allah. Yang penting syarat taubat terpenuhi semua. Antum pernah dengar mungkin ada ulama-ulama besar yang basicnya, latar belakangnya itu gutta utarik. Ada orang yang dia ini tukang begal, tapi ujungnya jadi wali Allah. Tukang begal, jadi wali Allah. Ada seorang yang sedang asyiqah jariyah, yang sedang mau bersetubuh berzina, atau bersetubuh lah katakanlah, dengan seorang jariyah. Pas dia mau bersetubuh, tetangganya baca Quran kedengeran sama dia. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Baca Quran sih dari awal baca, cuma kadang-kadang ada satu ayat yang nyentak hati. Kita sering mungkin seperti itu ya. Quran didengungkan, ada satu ayat yang kena kadang-kadang. Begitu tentara Allah yang batin. Dengar begitu, dia bilang kamu pulang. Al-an ya Rabb, al-an. Itu ayat artinya alam ya'ni lilladzina amanu. Apakah belum datang waktunya orang beriman an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk khusyuk zikir kepada Allah.
Mau nunggu kapan? Begitu kira-kira. Mau sampai kapan nggak khusyuk sama Allah? Ayat itu begitu kira-kira. Orang-orang beriman nih mau sampai kapan pikirnya nggak khusyuk pada Allah? Dia bilang, sekarang ya Allah. Saya mau sekarang mau mulai. Dan dia masuk suluk dan jadi ulama wali besar di zamannya. Banyak itu riwayat-riwayat antum bisa baca banyak. Apalagi kalau kita kepleset-kepleset, jangan kecil hati. Apalagi kita dari kecil di pondok. Yang penting kita harus cerdas, akal digunakan. Wah, saya kemarin kepleset gara-gara apa nih? Gara-gara handphone diatur. Berarti harus bagaimana saya menggunakan handphone. Saya kepleset gara-gara teman. Berarti bagaimana saya harus interaksi sama teman. Kepleset gara-gara apalah begitu. Nah itu tinggal orang cerdas itu bisa layul dagul mu'min min juhrin dikelola dengan akalnya. Akal itu adalah sarana paling afdal untuk ibadah kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa. Santum ya Habib. Saya kira cukup karena sudah banyak faedah-faedah yang kita dapatkan dari Al-Habib Muhammad Al-Haddad. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum doa, kami akan ngasih cindera mata kepada beliau. Karena beliau ini saya anggap dan memang secara kenyataan beliau ahlul ilmi, ahlul fadli. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan memberikan cindera mata tongkat kepada beliau agar beliau bawa untuk berdakwah sehingga kami mendapatkan keberkahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya doa akan dibacakan oleh Habib Zaid. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.